Selamat pagi Bu, silakan duduk. Makasih Pak. Ya, bagaimana Bu perasaannya hari ini? Perasaannya cukup deg-degan Pak. Oh, syukurlah Bu ya. Deg-degan, kalau begitu bisa tarik nafas dulu sebentar. Ya, gimana? Sudah agak mendingan? Lebih rileks Pak. Lebih rileks ya. Baik Ibu, kita bertemu lagi. Perkenalkan, nama saya Christian Istrias Podo. Saya sebagai asesor dari Rumah Sakit Jiwa hari ini akan melakukan pra-assessment. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap data pribadi, permohonan asesmen, kompetensi dan bukti pendukung. Serta nanti Ibu akan melakukan asesmen secara mandiri. Bagaimana Ibu, apakah sudah siap? Sudah Pak. Baik Bu, kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu di awal bahwa pra-assessment adalah langkah awal, yaitu persiapan Ibu sebelum melakukan asesmen kompetensi. Saya akan jelaskan bahwa asesmen kompetensi adalah proses pengumpulan bukti, membandingkan bukti dengan standar kompetensi, dan membuat keputusan apakah Ibu telah mencapai kompetensi atau belum. Prosesnya dimulai dari pra-assessment yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu konsultasi. Kemudian berikutnya ada asesmen kompetensi, kemudian ada pengkajian ulang, dan keputusan hasil dan banding. Oke, saat ini kita sedang berada di tahap pra-assessment, yaitu konsultasi. Kalau begitu, saya bacakan dulu ya Bu, formulir permohonan asesmen kompetensi Ibu. Nama Ibu, Ibu Dian Eskepners. Iya. Benar ya, lahir di Somalia. Kemudian nomor handphonenya masih yang 0821 84 092085. Benar ya, alamat email Diansari Gmail. Iya. Pendidikan nurse. Iya. Baik, tujuan asesmennya apa Bu? Tujuan asesmen Untuk kenaikan tingkat, benar ya Bu ya, PK1 Iya. dan PK2 ya. Baik, skema sertifikasinya unit, kemudian kotak asesmennya nanti nyata ke tempat kerja. Acuan pembandingnya nanti kita gunakan standar kompetensi dan standar operasional prosedur. Seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Dan unit kompetensi yang diajukan adalah mengelola pemberian terapi melalui CVC, Central Venous Catheter. Benar ya Bu ya. Baik. Jadi Bu, tujuan asesmen kompetensi nanti artinya lebih membandingkan penampilan Ibu dalam memberikan terapi melalui CVC, Central Venous Catheter, sehingga nanti Ibu dijamin kompeten dalam melakukan tindakan tersebut. Untuk panduannya saya akan jelaskan kepada Ibu dari SKKNI tentang mengelola pemberian terapi melalui Central Venous Catheter. Iya. Ya, sebentar saya jelaskan Ibu. Yang pertama, elemen kompetensi yang harus Ibu kuasai. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan akan terapi intravena. Ya Bu, jadi tentang kebutuhan terapi intravena. Yang kedua, mempersiapkan klien atau pasien yang akan diberikan terapi intravena. Kemudian Ibu harus tahu bagaimana cara mempersiapkan alat. Kemudian yang keempat, Ibu harus tahu bagaimana melaksanakan terapi intravena. Yang kelima, melaksanakan evaluasi terhadap terapi intravena. Dan yang terakhir, Ibu mampu melakukan dokumentasi terhadap tindakan dan respon pasien. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas? Baik, kalau begitu kita lanjut. Sebelum pelaksanaan asesmen, baiknya Ibu melakukan asesmen secara mandiri. Seperti ini ya Bu ya, asesmen mandirinya. Ibu boleh isi pada formulir asesmen mandiri ini, di mana Ibu bisa baca terlebih dahulu dan kemudian Ibu isi jika nilainya K, artinya Ibu menilai diri Ibu sudah kompeten, dan jika BK artinya Ibu menilai diri Ibu belum kompeten. Silakan Ibu isi. Baik, Ibu boleh baca pelan-pelan, tidak apa-apa. Isi. Ya, sudah ya Bu ya. Oke. Maaf saya lihat. Baik Ibu, dari asesmen kompetensi saya melihat bahwa ya kompeten, ya semuanya kompeten ya Bu.
ini juga, ini juga, ini juga. Artinya ibu menilai diri ibu semuanya kompeten untuk melakukan tindakan pemberian terapi melalui CVC. Kalau begitu boleh ibu tanda tangan di sini. Oke, baik. Tanda tangan. Selesai. Oke. Baik ibu, jadi nanti untuk pelaksanaan kompetensinya terkait dengan tindakan pemberian terapi melalui CVC nanti ada 3 Bu. Yang pertama uji tulis, kemudian ada uji lisan dan observasi. Tentunya kalau observasi yang kita gunakan adalah berdasarkan panduan serta SPO yang ada di rumah sakit kita. Baik Ibu, sekarang saya mau verifikasi bukti-bukti yang sudah Ibu siapkan. Apakah Ibu sudah membawa ijazah, PR atau SIPP? Sudah Pak. Sudah ya Bu. Baik, kalau begitu saya lihat ya Bu ya. Baik, ijazah sudah ada. Kemudian STR, SIPP, logbook, ya, sertifikatnya PPI sudah ada, komunikasi efektif, sertifikat terapi cairan juga sudah ada. Wah, sepertinya sudah lengkap ya Bu ya. Iya Pak. Baik, sepertinya sudah lengkap, valid, kekinian, asli dan sudah memadai. Namun baiknya nanti pada saat pelaksanaan asesmen kompetensi Ibu membawa yang asli ya Bu ya, ijazah SRSPP serta sertifikat yang asli. Kalau begitu boleh Ibu tanda tangan di sini. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang saya tanda tangan ya. Baik Ibu, pelaksanaan asesmen kompetensi akan kita laksanakan pada hari Selasa ya Bu ya, pada tanggal 19 Juli 2022 jam 9 pagi di ruang rawat inap, yaitu di ruang Malek. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang mau kita diskusikan? Cukup jelas Pak. Cukup jelas ya Bu ya, syukurlah kalau begitu. Baiklah, jika tidak ada, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu lagi pada hari Selasa nanti ya Bu ya. Iya, Selamat Pak. siang, sukses ya Bu. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Silakan. Ya, silakan. Silakan duduk Bu. Ya, Selamat makasih, pagi. Baik Ibu, bagaimana perasaan hari ini? Senang Pak. Senang. Baik, bertemu lagi dengan saya Bu ya, Kristianus Triaspodo. Hari ini saya akan melakukan asesmen kompetensi dengan Ibu. Baik, dengan Ibu siapa? Dian Sari Evita. Oke, Dian Sari Evita ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Sudah. Oh, syukurlah kalau begitu. Baik, saya jelaskan kembali ya Bu ya, bahwa tujuan asesmen kompetensi ini adalah untuk membandingkan penampilan Ibu dengan standar sehingga menjamin Ibu mampu melakukan tindakan keperawatan dengan kompeten. Khususnya hari ini akan diuji adalah pemberian terapi melalui CVC atau Central Venous Catheter. Untuk panduannya kami gunakan SKKNI, yaitu mengidentifikasi kebutuhan akan terapi intravena, mempersiapkan klien atau pasien yang akan diberikan terapi intravena, mempersiapkan alat, melaksanakan terapi intravena, melaksanakan evaluasi dan melakukan dokumentasi terhadap tindakan dan respon pasien. Adapun metode yang akan kami gunakan adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan akan terapi intravena, nanti kita lakukan uji tulis Bu. Kemudian untuk mempersiapkan klien pasien yang akan diberikan terapi intravena, nanti ada uji lisan. Untuk mempersiapkan alat, nanti saya akan lakukan observasi dan ujian lisan. Kemudian melakukan terapi intravena juga ada observasi, uji tulis dan uji lisan. Dan melaksanakan evaluasi, uji lisan. Dan nanti melakukan dokumentasi, saya akan lakukan observasi. Sebelum kita mulai ujian, maka kami sudah melihat bahwa semuanya sudah lengkap ya Bu, batasan variabel, panduan asesmennya sudah ada dan kompetensinya juga sudah ada. Nanti dalam pelaksanaannya untuk observasi nanti ada Ibu Ike Erina sebagai kepala ruang yang akan membantu memfasilitasi untuk uji asesmen kompetensi. Ya, pengkajiannya untuk perangkat asesmennya nanti akan kami nilai validitasnya, reliabilitas, fleksibilitas, keadilan. Kemudian untuk aturan-aturan buktinya kami juga akan nilai validitas,
terkini, kecukupan, dan keasliannya. Bagaimana Ibu? Ada yang belum jelas? Cukup jelas. Cukup jelas ya Bu ya. Kalau begitu Ibu tanda tangan dulu di sini. Baik, Pak. Oke, baik. Baik. Kalau begitu kita akan laksanakan yang pertama, yaitu ujian observasi ya Bu ya, kurang lebih selama 25 menit. Bagaimana Ibu? Baik, Bisa Pak. kita mulai sekarang? Bisa. Baik, kalau begitu kita menuju ke ruang rawat inap ya Bu ya, ke ruang walet. Mari Ibu. Mari. Ya, sekarang kita sudah berada di ruangan walet. Sekarang saatnya kita akan melakukan ujian ya Bu ya, untuk observasi tentang pemberian terapi melalui central venous catheter. Baik, apakah Ibu sudah siap? Siap, Pak. Baik, jika Ibu siap, kita lakukan tindakan yang pertama observasi, yaitu dalam menilai kemampuan Ibu memasang sistem pemberian cairan intravena melalui CPC sesuai dengan SOP. Silakan, Baik. Oh iya, Ibu. terima kasih Bapak. Baik, pertama kali yang akan saya lakukan adalah sebelum melakukan tindakan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Baik, silakan Bu. Oke. Baik Bu Dian, kita tadi sudah bersama-sama ya Bu ya, bertemu dengan pasien dan Ibu sudah mempraktekkan bagaimana cara pemberian cara pada melalui CPC. Tadi hasilnya ada 4 keterampilan yang sudah Ibu lakukan. Yes, semuanya sudah baik Bu. Itu Ibu bisa tanda tangan di sini. Oke. Tangan. Baik Ibu, untuk uji observasinya sudah selesai. Sekarang kita kembali ke ruangan yang tadi, kita lanjutkan dengan uji lisan. Mari. Baik Bu, kita bertemu lagi. Tadi sudah selesai kita ujian dengan observasi. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan uji lisan secara lisan. Bagaimana Bu? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Baik Bu, kalau begitu kami ada beberapa pertanyaan terkait beberapa elemen tentang tindakan pemberian cairan melalui CVC. Ada 11 pertanyaan yang kami siapkan. Boleh Ibu jawab nanti ya Bu. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu agar pasien mampu atau bisa berkooperatif ketika perawat melakukan tindakan pemberian nutrisi secara parenteral? Bagaimana caranya Bu? Pertama kita melakukan hubungan saling percaya Bapak dengan Baik, cara caranya. memperkenalkan diri pertama, lalu yang kedua kita mengucapkan salam Bapak. Pertama kita mengucapkan salam, lalu kita memperkenalkan diri, lalu kita melakukan evaluasi dan validasi, Ya. lalu kita menjelaskan tujuan dan topik perjalanan kita, terus lalu kita melakukan kontrak waktu dan kontrak tempat. Oke, baik Bu. Bagus sekali. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa tujuan terapi intravena? Tujuan terapi intravena adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, untuk memenuhi kebutuhan cairan, dan untuk memenuhi pemberian obat. Oke, baik. Baik Ibu, sudah 11 pertanyaan yang sudah bisa Ibu jawab. Dari hasil jawaban tadi kami sudah memberikan penilaian, sudah menulis jawaban-jawaban Ibu. Oleh karena itu, Ibu bisa tanda tangan di sini jika apa yang saya tulis memang sudah sesuai dengan jawaban Ibu tadi. Selesai. Baik Ibu, istirahat atau lanjut? Lanjut Pak. Lanjut, baiklah. Kalau begitu kita lanjut ke ujian tulis. Ujian tulis tidak banyak Bu, saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan yang bisa Ibu kerjakan. Silakan Ibu. Iya. Baik.
Kita lihat ya Bu. Sebentar saya cek dulu jawaban Ibu. Baik. 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 Baik Ibu, saya sudah melihat mengecek semua jawaban Ibu. Oleh karena itu Ibu bisa tanda tangan di sini. Baik. Baik Ibu, tidak terasa pelaksanaan ujian kita sudah selesai ya Bu ya. Berikutnya saya ingin menjelaskan kepada Ibu bahwa pelaksanaan asesmen kompetensi dan rekomendasi tadi sudah saya nilai sudah bagus. Kemudian untuk mempersiapkan klien yang akan diberikan intravena juga sudah tadi, mempersiapkan alat ya sudah kasih nilai dan semuanya sudah dikerjakan oleh Ibu dan sudah dilalui ya Bu ya. Iya Pak. Baik, oleh karena itu baiknya saya minta tolong Ibu untuk memberikan umpan balik dan catatan asesmen. Silakan Ibu untuk evaluasi kepada kita. Iya. Sudah Pak. Sudah ya Bu ya, terima kasih. Oke, baik Ibu, bagaimana perasaannya setelah melakukan asesmen kompetensi hari ini? Lega Pak. Mungkin ada Sudah yang senang. ya Bu ya, syukur kalau begitu. Mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan dalam pelaksanaan kompetensi ini? Karena pengalaman pertama ya Pak ya, jadi masih ada perasaan cemas, tapi setelah mengikuti asesmen kompetensi saya lebih mengetahui dan memang harus dilakukan asesmen kompetensi untuk peningkatan kualitas kita sebagai perawat. Baik Ibu, kalau begitu nanti hasilnya Ibu bisa mengetahui hasil dari asesmen kompetensi ini nanti akan diumumkan atau dikeluarkan oleh bidang keperawatan ya Bu ya. Dan nanti jika hasilnya memang tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan dan berdasarkan pertimbangan Ibu berbeda, Ibu bisa ajukan banding ya. Nanti Ibu mendapatkan formulir banding. Baik, sudah selesai Ibu. Sukses ya Bu. Selamat siang. Selamat siang. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Ya, silakan Bu kembali ke tempat Terima kasih kerja. Pak.